Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan memaparkan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengantar filsafat umum. Yang berisi yang pertama, definisi filsafat, latar belakang timbulnya filsafat, objek kajian filsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat, dan yang terakhir, kegunaan atau manfaat belajar filsafat. Tentang definisi filsafat. Filsafat ditinjau dari segi etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Pilanya artinya mencintai, philos yang artinya teman, sophos yang artinya bijaksana, dengan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi philosophia itu artinya mencintai kebijaksanaan atau ilmu. Filsafat juga mempunyai padan bahasa atau padan kata falsafah dari Arab, filosofi dari Inggris, dan juga filsafat dari Indonesia. Sedangkan filsafat yang ditinjau dari segi terminologi atau segi istilah itu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Latar belakang filsafat. Filsafat mulai dikenal manusia pada zaman Yunani kuno di Miletos, yaitu tempat perantauan orang-orang Yunani. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, maupun lingkungan sekitar. Filsafat pada dasarnya merupakan filosofi atau mitos-mitos yang mengundang rasa ingin tahu manusia dan mengakibatkan timbulnya pemikiran dan problematika kebenaran tentang alam semesta. Kehadiran filsafat ditandai oleh beberapa tokoh pemikir seperti Plato, Aristoteles, dan beberapa filsuf muslim seperti Ibnu Rashid, Al-Kindi, dan Ibnu Sina. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia kefilsafatan. Tetapi para tokoh-tokoh tersebut mempunyai banyak pendapat dan perbedaan dalam berargumen. Namun hakikatnya tetap sama, yaitu mencari kebenaran. Bahkan pendapat mereka saling melengkapi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Filsafat juga mendorong upaya berpikir dengan jelas dan terang tentang seluruh kenyataan. Filsafat dapat mendorong pikiran kita untuk meraih kebenaran dan membawa manusia ke pemahaman, dan pemahaman tersebut membawa manusia ke tindakan yang lebih layak. Objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat ada dua, objek material dan objek formal. Objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang, dari mana hal atau bahan tersebut dipandang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu radikal, artinya berpikir sampai ke akal-akalnya, hingga sampai pada hakikat atau substansial yang dipikirkan. Yang kedua yaitu universal, artinya pemikiran filsafat yang menyangkut pengalaman umum manusia, khususnya berpikir filsafat menurut Japres terletak pada keumumannya. Yang ketiga yaitu konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia, misalnya apakah kebebasan itu? Dan yang keempat yaitu koheren dan konsisten atau runtut. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Dan yang kelima yaitu sistematik, artinya berpendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung, artinya maksud atau tujuan tertentu. Yang keenam yaitu komprehensif, artinya mencangkup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu bebas, artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Dan yang kedelapan yaitu bertanggung jawab, artinya
Seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Manfaat atau kegunaan belajar filsafat. Tentunya dengan belajar filsafat akan banyak sekali manfaat atau kegunaan yang akan kita dapatkan. Seperti menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai macam problem. Yang kedua, filsafat ilmu memberikan pandangan yang luas sehingga dapat membendung rasa egoisme dan egosentrisme. Ketiga, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Yang keempat, filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang terakhir yaitu dengan berfilsafat, manusia selalu dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Anda kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.